Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, pertama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita masih diberi kesempatan dan diberi umur untuk dapat pula beribadat kepadanya, dan dapat pula kita hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menambah pengetahuan dan menambah amal ibadah bagi kita bersama, dan tidak lupa pula selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Hari ini tanggal 26 Zulqa'dah, artinya 3 hari lagi. Kalau bulan Zulqa'dah ini 30 hari, maka artinya tinggal 3 hari lagi, dan kita akan masuk kepada bulan Zulhijjah, yang mana ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan pada bulan Zulhijjah itu. Inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Apa yang kita lakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini, supaya 3 hari ini kita bisa mempersiapkan diri. Maka mari kita awali kajian maghrib ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu punya banyak keistimewaan, sehingga disebut di dalam Al-Quran menurut sebagian mufassirin ahli tafsir yang kita jumpai dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Malam yang 10 itu mana 10 apa? Maka ulama tafsir di sini ada 3 pandangan. Yang pertama menyebut 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, karena 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang istimewa, di mana di situ amal ibadat mempunyai padilat-padilat yang utama. Pandangan kedua mengatakan bahwa 10 malam tadi maksudnya adalah 10 malam pertama dari bulan Muharram. Sedangkan pandangan yang ketiga mengatakan bahwa 10 malam dalam surah Al-Fajr itu maksudnya adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, bagaimanapun, apakah 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama pada Zulhijjah ini, maka bagi kita ketiga-tiganya itu untuk pendapat tadi bisa kita terima. Memang 10 terakhir bulan Ramadan itu, malam-malam terakhir Ramadan itu padilanya sangat utama, karena pada 10 terakhir Ramadan adalah di situ Lailatul Qadar. Tapi 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini juga banyak
keistimewaannya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, "Ma min ayyamil amali salih fiha ahabba ila Allah min hazil ayyam." Tidak ada di antara hari-hari di mana amal soleh dilaksanakan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Kata Nabi, 10 hari ini apa maksudnya? Yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini nanti yang akan kita masuki nanti. Qalu, para sahabat berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah amalan pada 10 hari Zulhijjah pertama itu lebih utama juga daripada jihad fi sabilillah? Tanya sahabat kepada Nabi. Qala, Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, jihad pun tidak lebih utama daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kata Nabi ada seorang lelaki di antara orang mukmin ini yang keluar untuk berjihad dengan dirinya dan hartanya. Summa lam yarji' min zalika bi syai'in, kemudian tidak ada yang pulang satu pun. Dia tidak pulang, hartanya juga tidak pulang ketika pergi berjihad fisabilillah, syahid di medan perang. Maka syahid di medan perang tentu lebih utama daripada amalan 10 Zulhijjah ini. Nah, tapi kalau hanya sekedar jihad saja, kata Nabi, lebih utama yang 10 Zulhijjah ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Bapak dan Ibu, diletakkan sebagai hari-hari yang mempunyai fadilat-fadilat yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Bahkan keutamaannya melebihi jihad fisabilillah, kecuali kalau orang berjihad itu mati syahid, tentu lebih utama daripada yang 10 hari tadi. Lalu apa saja yang bisa kita laksanakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Bapak dan Ibu? Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Iza ra'aitumul hilal fil hijjah wa arada ahadukum ayyudahi." Apabila kalian telah melihat hilal. Hilal itu kan anak bulan. Anak bulan di bulan Zulhijjah tadi. Begitu terbenam akhir bulan Zulqa'dah, maka sorenya itu nampaklah anak bulan, artinya sudah masuk awal Zulhijjah. Falyumsik an sa'rihi, kata Nabi, maka hendaklah dia menahan rambutnya, wa azfarihi, dan juga menahan kukunya. Artinya apa? Rambut jangan dipotong, kuku juga jangan dipotong. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin berkurban nanti. Jadi bagi orang yang ingin berkurban nanti, dianjurkan oleh Rasulullah SAW mulai sejak hilal nampak itu pada sore harinya, awal malam pertama bulan Zulhijjah itu, dianjurkan oleh Nabi supaya tidak memotong rambutnya, termasuk kumis juga seperti itu, karena sya'run itu masuk kumisnya, janggutnya, kemudian rambut yang tumbuh di badan seperti di ketiak dan sebagainya, itu jangan dipotong. Jangan dipotong. Begitu juga dengan kuku jangan dipotong. Ini anjuran daripada Nabi. Bila kita sudah berniat untuk korban. Bagi yang tidak berkorban tidak masalah. Bagi siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, maka itu anjuran pada Rasulullah SAW.
Tentu kita bertanya Bapak dan Ibu, kenapa dianjurkan pula oleh Rasulullah SAW supaya tidak memotong rambut? Kan ada 10 hari tu, tak memotong rambut, tak memotong kuku, tak memotong kumis segala macamnya. Ini wallahu alam barangkali Bapak dan Ibu menyamai kondisi orang yang ihram untuk haji atau umrah. Sebab saudara-saudara kita yang terpanggil melaksanakan ibadah haji atau umrah hari ini, yang sudah berangkat itu, begitu mereka mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk haji atau umrah, maka mereka tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya juga, tidak boleh memotong itu. Jadi karena musim haji ini barangkali untuk menyamai itulah Rasulullah SAW menganjurkan pula bagi yang ingin berkorban. Karena ibadahnya sama ini, ibadah sama-sama dilakukan pada awal Zulhijjah ini. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya bagi yang ingin berkorban ini tidak pula memotong rambut dan kukunya. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji hari ini dan umrah sekarang ini, begitu mereka ihram, mereka juga tidak dibolehkan memotong rambutnya dan kukunya. Jadi itu yang pertama yang akan kita lakukan bagi orang yang ingin berkorban. Bagi yang tidak berkorban juga tidak ada masalah, Nah, maka karena waktu sudah ada 3 hari lagi sebelum masuk bulan awal Zulhijjah ini, potonglah kuku sekarang. Sebelum masuk Zulhijjah itu potong kuku. Tengok kuku kita kalau ada yang panjang bagi yang berkorban ini. Bagi yang berkorban, potong kukunya, potong rambutnya, bersihkan kumis dan juga janggutnya. Itu anjuran bagi yang ingin berkorban sampai dia selesai menyembelih hewan korbannya nanti pada tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13. Jadi itu yang pertama Bapak dan Ibu yang harus dilakukan, terutama bagi yang ingin berkorban. Itu yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua yang akan kita lakukan di awal Zulhijjah sampai tanggal 10 nanti ini, yaitu memperbanyak puasa di awal Zulhijjah ini, terutama pada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Jadi kalau tidak sanggup puasa sebelumnya, silakan puasa di puncaknya saja, itu pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, di mana ketika itu para jemaah haji sedang wukuf berkumpul di Arafah. Karena keistimewaan hari Arafah ini Bapak dan Ibu luar biasa sekali, sehingga apabila kita yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji, kita yang berada di daerah kita sekarang ini berpuasa pada hari itu, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayukaffir as-sana allati qablaha was-sanah allati ba'da. Puasa pada hari Arafah tanggal 9 itu nanti, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa, sehingga yukaffirus sanah qablahu wasanah lati ba'dahu. Puasa tadi pahalanya mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kita pada tahun sebelumnya dan juga tahun sesudahnya. Setahun sebelumnya, sebelum hari Arafah itu, dan setahun sesudahnya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di sini Bapak dan Ibu, yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar.
Jadi yukafir di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa dengan berpuasa. Nah, misalnya kita lalai dalam sholat, dalam pelaksanaan sholat, itu hubungan kita dengan Allah dihapuskan dosa-dosa itu. Tetapi berkenaan dengan hak manusia itu tidak bisa selesai dengan puasa. Bahkan dengan jihad pun tidak bisa selesai. Kita mati syahid, tapi masih ada hak manusia pada kita. Kita berutang pada orang lain. Berutang kita di bank misalnya. Nah, kredit di bank, kredit kendaraan, enak. Kredit rumah, meninggal kita. Itu tidak bisa selesai seperti itu saja sehingga dibayar nanti utang kita itu oleh ahli waris kita. Kecuali tempat berutang kita itu memaafkan. Apakah bank memaafkan atau kita berutang kepada tetangga, pada saudara yang lainnya dimaafkan juga. Itu tidak ada masalah. Nah, jadi dosa yang ada sangkut pautnya dengan manusia, Bapak dan Ibu, itu tidak bisa dibayar dengan cara berpuasa seperti ini. Harus dibayarkan langsung kepada manusia yang mana kita bersangkut paut dengan dia itu. Apakah hutang atau lain sebagainya. Atau misalnya kita menipu orang. Ada di antara kita yang menipu orang lain. Itu sangkut paut itu. Nah, ada di antara kita yang mengambil hak dia, misalnya jual beli tanah. Rupanya tanah itu walaupun suratnya sudah selesai, tetapi ada tanah orang lain, hak orang lain terjual di situ. Kini surat-surat tanah kan bisa aja dibuat kan? Rupanya ada yang menuntut sudah itu. Kemudian kita menghilang saja, tidak bisa lagi dikesan kemana kita pergi. Itu tidak bisa, dosa seperti itu tidak bisa diampuni dengan cara berpuasa. Walaupun kita puasa sepanjang tahun itu tidak bisa. Harus dikembalikan hak itu kepada yang punya. Atau Bapak dan Ibu, kita memfitnah orang lain sehingga jelek nama dia. Ada di antara kita memfitnah saudaranya, memfitnah tetangga, memfitnah kawannya, sehingga terjadi pembunuhan karakter. Lata cemo namanya di masyarakat gara-gara fitnah yang kita buat. Itu tidak bisa diampuni dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, itu tidak bisa. Harus kita meminta maaf dan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tak bisa diampuni dengan puasa hari Arafah. Nah, jadi yang dimaksud situ di dalam hadis tadi, ahtasibu Allah itu dosa yang ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Karena dosa dengan ada kaitan yang Allah Ta'ala sebentar menghapusnya. Sebentar menghapusnya Bapak dan Ibu. Berwuduk kita, baca istighfar kita, bertobat kita kepada Allah Ta'ala, solat kita 2 rakaat, mohon ampun, selesai diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa sekalian. Tapi kalau dosa yang ada kaitannya dengan orang lain, itu payah, prosedurnya banyak, panjang prosedur. Tidak bisa dengan ibadah, tidak bisa dengan solat taubat. Harus datang kepada yang bersangkutan. Karena itu Bapak dan Ibu, hindari melakukan kesalahan yang ada kaitannya dengan sesama makhluk, sesama manusia. Terlambat kita solat, misalnya solat subuh selalu kesiangan, itu hubungan dengan Allah Ta'ala. Walaupun itu dosa kan. Tapi Allah Ta'ala, sebentar saja kita memohon ampun Allah Ta'ala, selesai. Karena Allah Ta'ala tidak akan tersiksa apapun kita dengan tidak sembahyang pun kita, tidak solat pun kita, tidak puasa pun, tidak ada uruginya Allah Ta'ala.
Nah, tetapi kalau hubungan sama manusia, nah itu yang bermasalah. Jadi ini Bapak dan Ibu, walaupun dalam hadis tadi disebut puasa hari Arafah tadi bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, tetapi ini maksud situ adalah dosa-dosa yang kecil-kecil yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kelalaian kita, kesalahan kita, mata salah memandang, mulut salah ucap dan sebagainya, tetapi tidak merugikan orang lain. Jika merugikan orang lain, maka kita mesti meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi itu Bapak dan Ibu, disebut oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ma min yaumin aksar min ayatikallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang mana pada hari itu lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka melainkan hari Arafah. Pada hari Arafah banyak sekali Allah Ta'ala memberi ampunan kepada hambanya sehingga terbebas dari neraka, lepas kita dari neraka. Nah, presiden pun sekali setahun orang di penjara itu kan ada dia amnesti kan, amnesti namanya, pengampunan, remisi hukuman kan gitu. Sekali setahun tanggal 17 Agustus dikurangi ampunan, ada yang dibebaskan. Nah, jadi Allah Ta'ala juga sekali setahun memberikan remisi dosa-dosa kita, diampuninya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu remisi Allah Ta'ala pada hari Arafah. Jadi Bapak dan Ibu, ada satu malam yang mana Allah Ta'ala memberi bonus luar biasa, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan ada pula pada satu hari siang hari. Kalau Lailatul Qadar malam hari, siang hari Allah Ta'ala mengampuni hambanya. Banyak sekali dia beri remisi pengampunan dosa Allah Ta'ala, yaitu pada hari Arafah. Maka marilah kita memanfaatkan hari Arafah itu dengan berpuasa, karena Rasul menganjurkan berpuasa pada hari itu, dan juga bersedekah kita pada hari Arafah tadi. Banyaklah kita melakukan amalan-amalan yang sunat nanti pada hari Arafah, sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Itu yang kita lakukan, karena kita tidak ikut hadir di Arafah. Yang ada di Arafah itu adalah jemaah haji. Itu Bapak. Kemudian seterusnya yang ketiga yang akan kita lakukan yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Kita laksanakan bagi yang tidak berhalangan, mampu hadir, tidak sakit, tidak ada halangan, maka kita laksanakanlah sholat Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah, sehari setelah hari Arafah. Dan nanti di pagi harinya dianjurkan juga berpuasa. Puasa kita sebelum sholat Id itu jangan makan, jangan minum, karena itu dihitung pahalanya juga pahala puasa. Nah, hari Idul Adha berpuasa kita sebelum sholat Id. Setelah sholat Id baru dibolehkan makan dan minum, karena dihitung juga pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala berpuasa. Berbeda dengan Idul Fitri, paginya kita berbuka dulu, makan minum. Kalau Nabi minumnya makannya kurma, minumnya Idul. Boleh kita makan minum sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Adha kita dianjurkan berpuasa. Terusnya Bapak dan Ibu, yang keempat yang akan kita lakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah itu yaitu melaksanakan ibadat kurban bagi yang punya kesanggupan, yang mampu berkurban. Maka main kita mendaftar kalau mampu kita berkurban. Sebenarnya kalau kita ingin mampu, diluangkan duit itu, bukan mencari duit yang luang gitu nah. Diluangkan duit, sediakan duitnya. Nah,
sengaja dilebihkan duitnya. Kita mulai menabung dari awal misalnya. Tahun ini saya menabung. Ini tabungan kurban. Tabungan kurban. Sekali sebulan masuk. Sekali sebulan masuk. Kenapa kurban ini luar biasa juga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjarannya. Situ ketakwaan kita walaupun darahnya tidak sampai kepada Allah seperti disebutkan dalam surah Al-Had, la yanallallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai dagingnya pada Allah, tidak sampai darah kurban itu kepada Allah, tetapi yang sampai adalah yakin yanalu taqwa min. Ketakwaan kita itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa seorang hamba itu bertakwa, dia berkurban. Karena itu Bapak dan Ibu, bagi yang punya kemampuan, sediakanlah, luangkanlah rezeki kita untuk berkurban. Sebahagian daripada daging kurbannya kita makan, fakulu minha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa at'imul ba'isal fakir. Dan sebahagiannya lagi boleh kita bagikan kepada orang-orang fakir. Dan sebagiannya lagi bisa kita berikan sebagai hadiah kepada tetangga-tetangga atau kepada siapa saja kita berikan hadiahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah beri kalian nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat dan sembelilah korban, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Maidah disebutkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadat yang kita lakukan, kepada semua kurban yang kita lakukan, kemudian mahyaya, hidup kita ni, mati kita itu lillahi rabbil alamin. Jadi sebagai tanda syukur, maka kita dianjurkan melaksanakan ibadat kurban. Sehingga karena begitu kuatnya anjuran ini dalam mazhab Hanafi, Bapak dan Ibu, hukum berkurban itu bagi mereka wajib, bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kenapa dalam mazhab Hanafi itu mengatakan wajib bagi yang mampu? Karena ada sebuah hadis menyebutkan Rasul berkata, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi. Barang siapa yang punya kesanggupan, nyo sanggup berkurban, ado piti sebenarnya ya. Walam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban itu, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Jangan dia mendekati tempat solat kami ini waktu solat di lapangan tadi. Waktu solat, karena solat Id, Rasul melaksanakan solat Id di lapangan pada waktu itu. Masjid itu pada zaman Nabi kan kecil masjidnya. Kecil masjidnya. Nabi menyuruh semua keluar, anak-anak keluar juga, ibu-ibu semua keluar untuk menghadiri solat Id. Jadi tidak buat di masjid, maka dilaksanakanlah di lapangan oleh Rasul. Disebut musalla tadi, tempat solatnya tadi. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang sudah mendaftar, alhamdulillah, dan bagi yang ada minat dan punya punya kesanggupan untuk berkorban, mari kita laksanakan korban nanti mulai tanggal 10 setelah solat Id tadi, 10, 11, 12 dan 13. Itu 4 hari adalah disebut Yaumun Nahar. Namanya Yaumun Nahar itu, Yaumun Nahar adalah hari penyembelihan hewan korban. Kalau tidak sempat tanggal 10 setelah solat Id, boleh disembelih 11, tanggal 12, tanggal 13. Tidak ada masalah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita yang kelima yang harus kita lakukan juga, yang memperbanyak takbir, terutama setelah terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, sesudah puasa Arafah tadi, banyak kita bertakbir dan bertahmid dan tahlil.
Nah, sampai di penghujung terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi mulai terbenamnya matahari 9 Zulhijjah itu disuruh berbanyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah 9 maghribnya sampai setelah asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu dianjurkan banyak bertakbir dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berzikir sehingga disebut oleh Rasulullah wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari mulai tanggal 10 tadi, 10, 11, 12 dan 13. Ala marzaqahum min bahimatil an'am. Jadi pada hari-hari itu kita disuruh banyak berzikir dan bertakbir, tahmid sebagainya. Kemudian yang harus kita hindari Bapak dan Ibu, yang harus kita hindari pada bulan Zulhijjah ini, karena bulan Zulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dihormati, ada 4 bulan dihormati: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Pada 4 bulan ini harus kita hindari, terutama pada Zulhijjah nanti, menghindari bertengkar. Jangan berdebat, jangan bertengkar. Nah, baik pertengkaran mulut, apalagi pertengkaran fisik, itu tidak boleh. Jangan bertengkar. Karena di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Ta'ala kepada jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji, faman farada fina al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji pada bulan haji itu, maka dia tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan kotor, itu tidak boleh. Kata-kata yang yang tabu, yang menjijikkan, yang kata-kata kotor kan itu tidak boleh kita ucapkan. Wala fusuqa, dan kita tidak boleh berbuat kemaksiatan sehingga kefasikan, tidak boleh. Hindari melakukan dosa-dosa. Pahalanya besar pada 10 Zulhijjah itu, 10. Dosanya juga besar kalau kita melanggar itu. Dosanya juga besar kalau kita melanggar. Jadi kita jagalah ucapan kita, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Baiklah, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wala jidal, jangan bertengkar, jangan berdebat. Karena nanti perdebatan dan pertengkaran itu bisa menimbulkan pertengkaran, mulanya pertengkaran mulut, tapi bisa menimbulkan pertengkaran fisik. Maka kita hindari, baik di media sosial, di Facebook, ya enggak? Facebook, Twitter, segala macam, hindari berdebat. Itu pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Sama seperti dilarangnya jemaah haji bertengkar dan berdebat, maka seperti juga kita yang hadir di negeri kita ini yang tidak ikut berhaji, dilarang juga berdebat dan bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita hindari. Mari sama-sama kita menjaga, saling menjaga, dan fokus kita kepada amal ibadat di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ada waktu 10 menit lagi, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan maaf kalau dan nak menyinggung ya. Apa yang Buya sebut tadi. Jadi masalah remisi tadi kan, atau pengampunan dosa dari Allah Ta'ala.
Kalau ditengok di negara kau tidak sesuai tu ya. Istilahnya apa yang dibuat pemerintah tu tidak sesuai jo agama tu kan. Ya. Sebabnya contohnya hukum mencuri. Laki-laki dan perempuan yang mencuri adalah potong tangan. Jadi masuk apa yang tadi Buya masuk tidak lomak dan mendongau apa yang Buya sampaikan tadi. Sebab undang-undang negara kalau sekarang selama tahun tu dah Pak, yang miskin taniayo, uang yang kayo menjadi-jadi. Jadi maaf Buya, dan tak menyalan Buya dah. Cuman itu istilahnya mungkin Buya untuk melomakkan kaji tadi kan. Pertanyaannya Iko, istilahnya Buya menyebut tadi remisi yang diadakan oleh pemerintah. Ya. Kalau dia tidak sama jo yang dibuat oleh Allah Taala tadi loh. Ya, jelas. Jadi ambo balikkan kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama kita dongau pertanyaan tadi. Itu perumpamaan bahwa pemerintah orang yang bersalah yang telah dihukum diberi remisi oleh pemerintah. Tapi Allah Ta'ala jauh daripada itu telah memberikan remisi kepada umatnya, bukan hanya pada malam Lailatul Qadar tetapi juga pada siang, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sekali setahun itu ada malam di mana diberi remisi oleh Ta'ala, dan ada pula siang diberi juga remisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara besar-besaran kepada umat Islam. Tentu tidak sama apa yang diagi oleh Ta'ala dengan apa yang diagi oleh pemerintah, tidak akan pernah sama. Nah, jadi tadi itu sebagai perumpamaan, bukan menyamakan, hanya sebagai perumpamaan dan bukan menyamakan. Kemudian hukum potong tangan itu di Indonesia tidak berlaku karena Indonesia bukan negara Islam. Nah, itu berlaku di negara yang mana di situ undang-undangnya adalah hukum Islam seperti di Saudi. Sedangkan Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia negara beragama tapi bukanlah negara agama. Karena itu ini punya undang-undang sendiri. Ini undang-undang sendiri yang mencakup seluruh rakyatnya. Karena rakyatnya banyak agama, berapa agama Indonesia? Yang paling besar kan 5 agama itu, maka dibuatlah hukum yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu agama saja. Maka dirumuskanlah oleh pemerintah undang-undang tadi yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu agama. Makanya tidak diterapkan itu di Indonesia, tidak diterapkan. Kalau di negara-negara yang memakai hukum Islam itu diterapkan, termasuk hukum kisos kan tak? Kisos itu dilaksanakan. Nah, seperti di Saudi dan memang itu sebagai Islam, undang-undangnya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah ciri khas Indonesia, dia negara beragama. Sehingga komunisme tidak boleh, yang ateisme juga tidak boleh, tetapi bukan hanya untuk satu agama. Itu, dan itu kenyataannya harus kita hidup di dalamnya, mengikut kepada undang-undang negara itu. Nah, kalau kita ingin melaksanakan, minta saja, misalnya kita orang Muslim, orang Islam, mencuri, minta saja hukum saya dengan hukum Islam. Nanti dilaksanakan, insya Allah dilaksanakan oleh
pemerintah. Tapi pemerintah tidak bisa menerapkan hukum itu kepada rakyat sebab dia bukan negara Islam. Mintalah, silakan minta. Kena ambo Islam, ambo mencuri, ya potong tangan ambo, silakan. Minta. InsyaAllah itu bisa dikabulkan oleh hakim, ya. Tidak masalah. Orang minta seperti itu kan, tidak masalah. Dan negara tidak perlu ada melarang itu kalau meminta, jadi dilarang. Berkenaan dengan kehidupan ada orang kaya, orang miskin, itu Allah Ta'ala telah mengatakan nahnu dalam surat apa? Inna sa'yakum lasatta. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya kehidupan kalian, mata pencaharian kalian itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda pencaharian, mata pencahariannya, penghasilannya juga berbeda-beda. Ada pengusaha, ada pekerja, macam-macam lah. Ada tukang jahit, ada pedagang, macam-macam profesi kita tentu tidak akan sama. Karena itu, tapi Allah Ta'ala mewajibkan bagi orang kaya untuk memberikan zakat, infak dan sedekahnya kepada yang kurang mampu. Karena itu di Indonesia ada hukum undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang membentuk Basnas, itu Badan Amil Zakat Nasional, yang mana pada waktu itu Badan Amil Zakat inilah yang mengumpulkan zakat di negara Indonesia, dalam wilayah Indonesia, nanti akan dibagikan kepada mustahiknya. Cuma saja masyarakat kita mau dia lagi membayar pribadi-pribadi daripada amal zakat. Di situ masalahnya, sehingga zakat itu tidak jadi efektif. Jadi gue satui, akhirnya tidak berubah kondisi. Tapi kalau kita lihat, serahkan ke Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat itu membantu untuk ada program Indonesia Makmur, mana yang miskin itu dimakmurkannya dengan melalui zakat produktif ini. Nah, Indonesia Cerdas, kemudian Indonesia Peduli bagi yang menerima ada mendapat bencana, kebakaran dan sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi yang keliru di situ bukan undang-undang zakatnya, tetapi adalah kita yang tidak mau menyerahkan. Lebih mau pula awak bagi cek-cek satu ibu itu ke mana paynya? Ke dalam septic tank, akhirnya pay ke septic tank, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita letakkan di Basnas sebagi ada pemuda yang tidak punya modal, ditanya pemuda tadi, apa keahlian wang, apa keinginan wang, apa ingin ceneko, dibelikan oleh Basnas sehingga dia dibina dan sehingga dia mampu. Jadi tidak salah uang punya uang kayu, tidak salah uang kayu sebab memang usaha sendiri. Sahabat banyak yang kayu, Abu Bakar kayu, Umar juga kayu, Utsman Abu lagi kan kayu. Tapi mereka kok berzakat, berimpak, sedekah, bahkan ada Abu Bakar aja diimpakkan seluruh hartanya. Bahkan seluruh harta. Aku dan tinggi di uang Abu Bakar, kata Rasulullah. Tidak ada Allah dan Rasul jadi tinggi lagi. Ya tak? Nah, jadi itu mari sama-sama kita waktu sudah masuk. 1 minit lagi. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi kesempatan sampai puluh kita dapat melaksanakan 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Demikian kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.